5 tahun yang lalu, Kabupaten Cirebon memiliki 212 titik sumber air bersih. Hari ini, hanya tersisa kurang dari 100 titik. Data BPBD Kabupaten Cirebon tahun 2024 mencatat 10 desa mengalami krisis air akut. Ini bukan sekedar krisis infrastruktur. Ini adalah pelanggaran hak konstitusional yang mengancam 2,3 juta jiwa. PDAM Tirtajati yang dibentuk melalui Perda nomor 11 tahun 2011 hanya mampu melayani 31,66% penduduk Kabupaten Cirebon. Padahal, standar nasional Kementerian PUPR adalah 91,32%. Artinya, hampir 1,4 juta warga Kabupaten Cirebon tidak memiliki akses air bersih yang layak. Lebih parah lagi, PDAM sangat bergantung pada pasokan air dari Kabupaten Kuningan, terutama mata air Cipanis untuk kota Cirebon, dan 4 mata air di Pesawahan untuk wilayah kabupaten. Bulan Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Cirebon bahkan sepakat menaikkan kompensasi air dari Rp250 menjadi Rp275 per meter kubik. Tapi pertanyaannya, kapan warga Cirebon bisa mandiri dengan sumber air lokalnya sendiri? Undang 17 tahun 2019 tentang sumber daya air sangat tegas. Pasal 6 menyatakan, negara menjamin hak rakyat atas air untuk kebutuhan pokok minimal dengan jumlah yang cukup, kualitas baik, dan terjangkau. Pasal 15 huruf G, I, dan K secara eksplisit mewajibkan pemerintah kabupaten untuk menjamin penyediaan air baku, memenuhi kebutuhan pokok minimal, dan mengembangkan sistem penyediaan air minum. Dengan cakupan hanya 31% dan 10 desa krisis air tanpa solusi konkret, pemerintah Kabupaten Cirebon jelas belum memenuhi amanat undang-undang ini. Perda Kabupaten Cirebon. Lalu bagaimana dengan regulasi lokal? Kabupaten Cirebon memiliki peraturan daerah nomor 11 tahun 2011 tentang perusahaan daerah air minum Tirtajati yang telah diubah 2 kali, terakhir dengan Perda nomor 3 tahun 2019. Tapi ini masalahnya, Perda ini hanya mengatur kelembagaan PDAM, struktur organisasi, modal, dan pengelolaan. Tidak ada satupun pasal yang mewajibkan PDAM untuk mencapai target cakupan tertentu. Tidak ada pasal yang mengatur ekspansi jaringan ke desa-desa yang belum terlayani. Dan tidak ada sanksi bagi kegagalan memenuhi standar pelayanan minimum. Peraturan Bupati nomor 72 tahun 2014 hanya mengatur tarif air, bukan perluasan akses. Jadi, meskipun ada regulasi, tidak ada kewajiban hukum yang memaksa PDAM untuk memperluas layanan. Kerjasama antar daerah. Memang benar, pada Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Cirebon menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kabupaten Kuningan untuk pengelolaan 4 mata air di Pesawahan, Cibodas, Bebelan, Astana, dan Cigusti. Dana kompensasi naik dari 250 menjadi 275 per meter kubik, dan toleransi kebocoran diturunkan dari 20% ke 15%. Ini adalah langkah positif untuk konservasi sumber daya air, tapi ini bukan solusi jangka panjang. Kabupaten Cirebon tetap tergantung penuh pada sumber air di luar wilayahnya. Bagaimana jika Kuningan suatu saat menghadapi krisis air sendiri? Bagaimana dengan keberlangsungan untuk generasi mendatang? Inilah yang hilang dari regulasi Kabupaten Cirebon. Pertama, tidak ada peraturan daerah tentang konservasi sumber daya air yang melindungi 212 titik sumber air historis dan mengatur sanksi tegas bagi perusak lingkungan. Yang kedua, tidak ada peraturan Bupati tentang status darurat air bersih yang menetapkan 10 desa krisis sebagai prioritas dengan anggaran khusus. Yang ketiga, tidak ada perda tentang sistem penyediaan air minum regional yang menetapkan target cakupan bertahap, misalnya 50% pada 2027, 75% pada 2030, dan 91% pada 2035. Tanpa regulasi ini, krisis air hanya semakin parah. Solusinya jelas, pemerintah Kabupaten Cirebon harus segera menerbitkan peraturan Bupati tentang status darurat air bersih dengan anggaran khusus dan target waktu yang jelas. DPRD Kabupaten Cirebon harus menyusun peraturan daerah tentang konvensi sumber daya air guna melindungi sumber air dan menindak tegas pelanggaran. Dan yang paling penting, pemerintah harus merevisi Perda nomor 3 tahun 2019 dan menambahkan pasal yang mewajibkan PDAM mencapai target cakupan bertahap dan sanksi bagi kegagalan. Air adalah hak asasi manusia. Kabupaten Cirebon tidak boleh menunggu sampai 212 titik sumber air menjadi nol. Bertindaklah sekarang sebelum terlambat.